Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada ketua kelas, dipersilakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan cek kehadiran. Yang pertama, Alfasa Arfi Nanda. Hadir. Yang kedua, Anissa Azahra. Akila Tastasena. Arfi Soni Ramadan. Faisal Saki Abram. Hafizatul Husna. Sanas An-Najwa. Safitri Sofi Hina. Kita memulai pelajaran. Bapak tanya dulu, masih ingat nggak apa materi kita kemarin? Saya Pak, surat Ya. Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Baik, untuk selanjutnya anak-anak semua, kita akan melanjutkan materi kita bab 6, yaitu kita akan membahas tentang mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surah Atin. Namun sebelum kita memulai materi, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Anak semuanya untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan berdiri. Biar makin semangat lagi, kita ada ice breaking dulu ya. Semuanya dimohon berdiri lagi. Kita akan ice breaking bersama. Siap ya? Di belakang yang ada di depan. Ayo. Atas.
akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Bisa jelas semua ya? Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, melalui metode drill, peserta didik dapat meningkatkan hafalan Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Kemudian yang kedua, melalui metode tahsin, peserta didik dapat memperbaiki bacaan tajwid, makhraj Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Yang ketiga, melalui metode ceramah, peserta didik dapat mencontohkan perilaku saling meningkatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dan pemahaman Al-Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Yang terakhir, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok yang ada dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Oke, ini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kalian pernah mendengar surah At-Tin? Nah, oke. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan At-Tin itu? Ada yang bisa jawab anak-anak? Ya, Pak. Ya, Husna? Buah tin. Oke, At-Tin itu adalah yang dimaksud dengan buah tin. Bagus. Kemudian selanjutnya, ada berapakah surah ataupun ayat At-Tin itu? Ada berapa ayat At-Tin itu? Ada yang bisa jawab? Ya, Nifal? Ada? 8. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak semua. Baik, anak-anakku semuanya, di sini kita akan bersama-sama menonton video pembelajaran tentang Quran surah At-Tin. Bapak minta kepada anak-anak semua, siapkan buku tulisnya. Kira-kira apa nanti yang penting yang perlu dicatat dari video pembelajaran ini? Mari bersama-sama untuk mencatat apa hal yang penting yang ada dalam video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Sahabat soleh, biasakan belajar mengaji setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lanita, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadits riwayat Muslim. Sekarang mari kita mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Setelah kita tadi bersama-sama menonton video pembelajaran, sekarang kita akan praktekkan secara bersama-sama, yaitu membaca Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8.
Di sini Bapak akan mengawali terlebih dahulu, nanti kalian menirukan. Sudah siap semua ya? Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Yuk. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yuk. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik, setelah tadi kita menonton video pembelajaran secara bersama, kemudian juga kita telah mempraktekkan membaca Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 secara bersama. Di sini Bapak minta anak-anak semua untuk membuka Al-Quran terjemahnya. Yuk, silakan dibuka Al-Quran terjemahnya. Buka Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Gimana, sudah semua? Sudah ketemu? Oke, siap. Disimak secara bersama ya. Oke. Bapak minta untuk membacakan ayat pertama surah At-Tin berikut dengan artinya kepada Ananda Alfasa Al-Arfinanda. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Buah tin dan buah demi buah tin dan buah
Zaitun. Zaitun. Kemudian ayat kedua, silakan Anissa Azahra membacakan ayat kedua beserta dengan artinya. Silakan. Wahadzal baladil amin. Wa turi sinin. Demi gunung Sinai. Selanjutnya ayat ketiga, silakan Akila Tastasena dibacakan berikut artinya. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Oke, untuk ayat selanjutnya silakan Faisal Saki Abram dibacakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Selanjutnya Hafizatul Husna. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya Zafira, silakan dibaca. Alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Selanjutnya Rival Sampurna. Ma yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat terakhir Nadia, silakan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke, udah semua ya. Terima kasih. Setelah kita membaca bersama-sama Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8, sekarang kita akan membahas tentang kandungan Surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Yang pertama yaitu 3 ayat pertama dalam Surah At-Tin merupakan 3 nama tempat di mana Allah mengutus para nabi dari kalangan ulul azmi secara berurutan menurut zamannya. Yang pertama adalah tempat yang dipenuhi dengan buah tin dan buah zaitun, yaitu watini waz Zaitun. tempat yang dipenuhi dengan buah tin dan Buah zaitun. Di mana tempatnya itu? Dikisahkan tempat di mana buah tin dan buah zaitun itu adalah di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Baitul Maqdis itu adalah di Palestina. Baik, setelah kita tadi membaca Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8, kemudian kita mengetahui apa arti dari ayat At-Tin ayat 1 sampai 8, kemudian apa saja kandungan yang ada dalam Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Untuk selanjutnya di sini Bapak minta kalian untuk membuat kelompok. Membuat kelompok di sini dibikin 3 kelompok. Adapun tugasnya yaitu nanti kalian menyusun potongan-potongan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Jadi potongan-potongan ayat Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8 itu nanti kalian tempelkan di sini ya. Kalian ditempelkan di sini sesuai dengan urutannya. Kemudian
nanti setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan atau membacakan apa yang sudah dibuat dari setiap kelompok tersebut. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke, terima kasih. Dibuat kelompok ya. Jadi setiap kelompok itu 4 peserta. Jadi di sini ada 3 kelompok. Setiap kelompoknya ada 4 anak. Nah, di sini Bapak akan membagikan tugas daripada setiap kelompok. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Jadi gini, tugasnya gini. Perhatikan dulu semuanya. Tugasnya gini ya. Jadi setiap kelompok menyusun urutan ayat At-Tin ayat 1 sampai dengan ke-8, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat 1 kemudian sampai dengan 8. Paham semuanya? Paham. Oke, selamat mengerjakan. Yuk, setiap kelompok saling membantu, saling bekerja sama. Dibuat serapi mungkin ya anak-anak. Bapak lihat di sini kayaknya tadi yang selesai duluan kelompok 3 ya. Tadi yang selesai duluan kelompok 3. Gimana kelompok 3? Siap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siap. Siap. Yuk silakan maju ke depan. Ya, menghadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok. Saya Faisal dan samping saya Abu Sadiq Ramadan. Ramadan. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'askamil hakimin. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, silakan duduk kelompok 1. Baiklah anak-anak semua, setelah kita mempelajari secara
sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Tidak. Insya Allah sudah paham semua ya. Tidak. Oke, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti dikerjakan ya. Oke, baik anak-anak semua. Gimana? Sudah selesai semua mengerjakan? Sudah. Kalau sudah dikerjakan semua, silakan hasilnya dikumpulkan ke depan. Ya, ke sini. Baik anak-anak semua, setelah tadi kita pelajari bersama Quran Surah Atin ayat 1 sampai dengan 8. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari secara bersama. Kesimpulan yang pertama yaitu kehormatan manusia. Surat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mencerminkan potensi dan kehormatan yang dimiliki setiap individu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki nilai dan tujuan yang tinggi dalam kehidupannya. Adapun kesimpulan yang kedua, akibat dari perbuatan, meskipun manusia itu diberi kehormatan, mereka dapat jatuh ke dalam keadaan yang paling rendah jika tidak beriman dan tidak melakukan amal soleh. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga iman dan berbuat baik untuk menghindari konsekuensi negatif di akhirat. Yang ketiga, tanggung jawab moral. Surat Atin mengajak umat untuk merenungkan tanggung jawab moral mereka. Setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Refleksi dan kesadaran. Di akhir surat terdapat pertanyaan teoritis yang mendorong manusia untuk merenungkan keadilan Allah dan pentingnya akuntabilitas di dalam hidup. Hal ini mengajak kita untuk selalu reflektif terhadap tindakan kita dalam kesadaran akan konsekuensi dari pilihan yang diambil. Dengan demikian, surat At-Tin mengajarkan pentingnya menghargai diri, beriman dan beramal serta menyadari tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semua, setelah kita mempelajari secara bersama Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 dari awal sampai akhir, insya Allah sudah paham semua. Mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Mungkin cukup itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.